Oke, jumpa lagi dengan gua Dani di Story Dani. Di Story Dani kali ini gua ada segmen baru namanya The Power ya. The Power itu ada Dani Podcast with the Owner ya. Jadi apa nih segmen baru ini? Segmen baru ini adalah gua akan berbicara, ngobrol bareng dengan owner, pemilik usaha ya. Berbicara tentang bagaimana dia membangun bisnis ya, mulai dari nol hingga ya sampai dengan sekarang. Jadi nanti ke depannya gue akan berbicara banyak dengan beberapa orang yang sudah bisa membuat suatu usaha. Nah hari ini gue berkesempatan untuk mempost podcast atau ngobrol dengan pemilik dari T Barbershop. Ya, jadi nanti teman-teman bisa ikuti apa pembicaraan kami hari ini. Oke, yuk kita coba masuk ke dalam. Oke, gua udah di dalam ya. Saat ini gua udah ada di dalam T Barbershop dan gua udah bersama Bang Tama ya. Oke, iya. Bang Tama nih, Bang. Bang Tama ya, Bang. Gua tebak dulu nih, Bang. Yang pertama namanya kan T Barbershop. Iya, bener. Itu berarti Tama ya, Bang ya? Bukan Tamrin ya? Oh, bukan Tamrin. Ini bukan Jalan Tamrin, Bang. Es Parman ini. Jadi Tama ya, berarti ya? Kalau untuk huruf T emang bener inisial nama sih. Nah, teman-teman. Tapi gue tadi tahu cuma namanya tuh Tama doang. Nah, gue pengen tahu nama asli lu siapa. Oh, nah, coba apakah sesuai seperti namanya? Oh, enggak. Tapi jangan kaget ya, Bang. Gue kasih tahu cuman jangan kaget loh. Iya, jangan kaget, emang bener. Boleh. Nama lengkap gue asli dari lahir, Bapak Ibu ngasih, bukan Bapak Ibu, yang ngasih guru agama temannya Ibu. Itu lengkapnya Imam Mahdi. Imam Mahdi. Pernah dengar? Pernah. Oke. Dikasih guru agama temannya orang tua, dikasih nama sama lengkap Imam Mahdi. Cuman balik lagi yang nama Tama ini, tamat SMP. Yang saya kan punya temenan tuh. Tapi waktu kecil dipanggilnya apa? Imam. Dua kata, dua angka, dua huruf aja tuh. Oh, Imam Mahdi. Tapi bukan Imam Samudra ya? Bukan, Imam Samudra udah mati, Bang. Ini masih hidup ternyata. Jangan. Iya. Oke. Dicari lagi malah nanti. Iya. Waktu itu SMA. Taman SMP, ketemu teman-teman baru di luar. Mungkin karena emang apa kali ya, karena loakan atau bulian atau apa kali. Gue kan gelap nih, Bang. Ledekan dulu, ya? gue gelap nih. Dulu lebih gelap daripada ini nih. Iya, sekarang masih ada sisa gelap. Cuman karena AC, Bang. 6 tahun gue di kerjaan. 6 tahun lebih deh kayak. 12 tahun gue dalam ruangan biasa AC. Biasa kena matahari, sekarang kenanya AC. Bener. Iya. Makanya lebih agak putihan dikit. Ada sih, masih bekasnya ada. Nah, karena kulit gelap, kalau orang sini kan manggilnya hitam tuh, hitam. Nah, lengket lah Tam. Cuman kalau tam doang, kok agak aneh ya tam. Udah tambahin Tama gitu. Makanya nyambung jadi sekarang inilah Tama lah nama yang dikenal sama semua orang. Yang membuat menjadi kan kalau hitam tadi panggilan dari kawan, ini panggilnya Tam. Yang menjadikan Tama itu lu sendiri apa dari kawan-kawan lingkungan juga? Gue sendiri, Bang. Karena gue bikin Tam terlalu imut nanti orang dengernya nama najis nanti kan. Iya. Makanya gue bikin udah deh Tama aja deh, enak ini Tama. Tapi nggak sempat kepikiran Tami ya waktu itu ya? Enggak. Malah awalnya Tam, lanjut ke Tama. Kalau Tama kan angkatan tuh. Enggak lucu dong punya nama angkatan. Aku udah ngambil bagian belakang Tama jadinya. Jadi alhamdulillah sampai sekarang orang-orang kenal sama gue tuh Tama gitu. Tama ya, Bang. Gue menarik Bang denger lu tadi dikasih nama sama guru agama. Kalau gue dikasih nama sama orang tua gue soalnya. Dikasih nama sama guru kenapa agama. Bang guru? Sorry, ini nanya dikit ya. Kenapa waktu itu apa guru agama itu? Oke. Nah, jadi gini. Bapak itu penjaga sekolah. Bukan penjaga sekolah sih, beliau pegawai negeri sipil, tapi ditempatkan di sekolahan itu. Ditempatkan di sekolahan itu sebagai staf tata usaha langsung sekaligus ke penjaga sekolah. Nah di situ dulu kan masih banyak rumah-rumah dinas untuk guru tuh, kan banyak dari luar kota. Kebetulan yang di sekolahan ini posisinya pinggir kota, daerah pinggiran. Masih bisa dibilang kayak jauh dari kota lah, Bang. Nah
Jadi untuk guru-guru baru pindahnya langsung di Sekitaran sekolah. mes itu yang rumah-rumah dinas untuk sekolah. Satu guru olahraga, satu guru umum, satu guru agama. Nah, yang guru agama ini dekat sama ibu. Saya lahir dikasih lah sama ibu yang guru agama. Langsung ceplos nama Imam Mahdi. Itu sama sekali nggak ada campur tangan dari orang tua yang mikirin enggak yang lain aja deh segala macam enggak. Emang benar-benar langsung dikasih sama guru agama Imam Mahdi. Walaupun saya tahu yang saya tahu artinya itu baru SMP kelas 2. Karena guru agama di SMP udah mikir, nah itu serius Bu, udah dari lahir sih itu. Jelasin dikit tahu nggak gitu loh Imam Mahdi bang, apa? Imam Mahdi tadi bang, kami ini memang agak-agak kurang pengalaman agamanya agak cetek ini bang. Apa ya bang? Saya dibilang terlalu paham enggak? Cuman kalau dengar-dengar ceritanya sih Imam Mahdi untuk agama Islam kan kayak pemimpin terakhir ya bang. Tapi dia bukan Rasul. Iya. Dia pemimpin terakhir tapi bukan Rasul. Yang cerita-ceritanya sih dialah yang ngalahin Dajjal atau pas hari akhir nanti gitu. Berarti lo akan hidup sangat lama berarti. Jangan. Saya manusia bang. Imam Mahdi. Tahu nanti kalau dibagitin lagi kan. Karena dia Imam Mahdi tadi dia berarti. Nah itu makanya kadang bukan malas ngasih tahu nama Imam Mahdi lengkap enggak sih. Cuman karena hampir udah rata-rata semua orang-orang yang kenal sama yang saya sendiri jadi udah emang dari Tama aja gitu. Walaupun nanti ada yang transaksi dari rekening segala macam, ada yang butuh identitas, itu nengok nama Imam Mahdi apa hubungannya sama Tama ya. Kalau semua orang udah yang kenal saya itu Tama ya Tama gitu. Nggak ada yang kenal Imam. Tapi orang di rumah tahu kalau namanya sekarang jadi Tama. Orang di rumah udah tahu semenjak mulai dari SMP tadi, SMA tadi. SLTA. Oh SLTA. Karena gue pernah bang dulu ke rumah kawan, karena bukan nggak tahu sebenarnya, keceplosan panggil nama singkat nama Bapaknya panggilan. tuh. Terus ibunya waktu itu ngomong, dia marah ibunya itu, di sini nggak ada yang namanya itu kata dia. Ya kita karena udah terbiasa kayak misalnya manggil Tam terus begitu manggil, Bu ada Tama. Maaf ya di sini nggak ada yang namanya Tama. Sempet nggak pernah kejadian gitu? Awal-awalnya ya. Mungkin waktu itu juga yang saya pribadi juga jarang pulang ke rumah ya bang. Gak sesuai nama berarti. Gak sesuai nama. Nah waktu itu yang emang lagi pengen pulang ke rumah, saya pulang ke rumah, teman-teman yang butuh atau teman-teman yang perlu, ya udah kalau mau kesini aja gitu ke rumah. Nah mereka nanya sama orang rumah yang namanya Tama. Nah si bapak waktu itu yang pertama kali yang heran bapak nanya nyari siapa, nyari Tama ada pak. Nggak ada di sini Tama. Kalau habis itu bapak nyari dong ke dalam. Gue panggilan kecil Iim ya bang, 2 huruf aja tuh Iim sama. Bapak nyari ke dalam, ada yang nyari siapa? Nggak tahu. Cuma dia nyari Tama. Keluar dong. Selesai urusan. Bapak kayak balik, bapak nanya Tama siapa? Katanya kan. Ya udah dijelasin dong singkatnya ini segala macam. Nah makanya apa kalau ada yang besok-besok nyari atas nama Tama ya ini gitu. Ya sampai sekarang alhamdulillah semua orang tahunya itu Tama gitu. Jadi kalau ke rumah, teman-teman orang baru nyari Tama ke rumah, keluarga udah tahu semua. Tapi kayaknya berkah juga bang nama Tama ini bang. Rezekinya ada bang. Iya. Hokinya bagus. Iya. Aku lihat dari nama ini salah satu hokinya abang tuh buka usaha. Hokinya bagus. Bener. Sampai-sampai gue di buku nikah, bukan undangan nikah. Gue bikin Tama kalau nggak. Harusnya kan nama lengkap gue Imam tuh. Gue bikin Tama, nggak ada nyambungnya sama nama asli. Baru orang terpikir. Ada yang bilang ini disama-samain nih biar inisialnya sama calon istri. Enggak emang. Gitu. Istri T juga. Istri T juga. Jadi maksudnya biar T sama T gitu. Biar seolah-olah nyambung. Padahal nggak ada sama sekali. Emang udah dari sonanya orang-orang udah tahu yang nama gue itu Tama gitu. Oke. Sip banget berarti namanya. Ada lagi. Kalau masalah nama ada lagi nggak deh? Ada sejarahnya panjang. Enggak, cukup. Nanti kalau gue tanya tentang Imam Mahdi, lu kasih gue ayat lagi nanti kan. Bisa kasih. Jangan ke gue deh bang. Kan? Makanya gue cari alim ulama deh yang ngerti asal lebih paham agama. Sampai sini kita bungkus ya. Oke. Yang penting udah tahu kan ada saya dari mana segala macam. Udah nggak ada nanya lagi kan. Ada orang lihat tuh. Orang bisa tahu namanya ternyata bukan Tama. Benar. Oke, bang. Lu kan buka sekarang barbershop bang. Iya benar. Lu bisa belajar motong. Itu otodidak atau lu les atau lu belajar bang? Oke, abang nanya yang belajar motong atau pertama kali motong dulu nih? Berarti mau. Iya, kenapa bisa pertama kali motong tuh? Pertama kali motong gue botakin rambut orang bang.
Botakin tuh cuma memang diminta botakin. Botak. Memang dia minta botakin. Harus dibotak. Terus Di situ makanya keenakan. itu Jadi kelas berapa tuh? Umur berapa waktu itu? SMP. SMP. Kelas 2. Ada mahasiswa baru datang dan mereka harus botak gitu ya. Udah botak Gue disuruh bang. Kok ya dia nyari lu gitu maksud gua anak SMP? Enggak, dia datang ke tempat tukang cukur. Nah kebetulan gue di situ ngobrol sama orang-orang tukang cukur. Oh. Nah potongan pertama yang gue kerjain itu botak. Bukan, lu nongkrong di tukang cukur, kenapa nggak potong sama tukang cukur tuh orang ceritanya? Nah jadi gini. Gue bandel ya bang. Jadi gue bandel, gue dari SMP udah kelihatan emang. Emang. Gue bandel dari SMP ya. Kalau mau nakal ya butuh biaya kenakalan dong. Iya. Biaya kenakalan nggak mungkin dong orang tua nasi ini buat biaya nakal lu nih gitu kan nggak mungkin dong. Ya udah gue butuh biaya buat kenakalan, udah cari sambilan segala macem gitu loh kan. Udah nongkrong di tempat teman di daerah Padang di sini juga. Kebetulan di situ ada pangkas tuh. Ada pangkas, di situ ngumpul pulang sekolah pasti nangkringnya situ dulu. Gue bandel bang, gue baru pulang, orang pulang jam 1, jam 2, gue baru pulang jam 5. Oh, ini SMP udah mulai nakal. SMP. Ya sampai sekarang pun kayaknya masih kelihatan nakalnya. Tapi udah agak berkurang dikit lah, karena udah mau ketemu Dajjal tadi. Jangan. Nah balik lagi, nah pas nongkrong di situ, kadang yang ngerapiin tempat tukang cukur pas mau buka atau kadang dia buka sore tuh. Kadang pas mau nutup juga kita bantu nutup. Nah, waktu itu penerimaan mahasiswa baru di universitas dekat sini. Dan mereka harus dituntut botak, sebenarnya nggak botak. Cuman karena potongan rambutnya yang lama udah dipotong sama senior, itu mau nggak mau harus dibotak. Ya kali ya? Jadi mau nggak mau harus dibotak. Nah, itulah pertama kali gue disuruh sama orang tukang cukur kerjain. Oh, jadi itu pertama kali gue bangun mesin, itu pertama kali gue ngecukur rambut orang. Pakai mesin yang cukur yang itu? Ya. Oh, berhasil waktu itu? Botak doang ya? Botak doang bang, kalau gue kan nggak pakai kalian, dia kan dia udah pakai ukuran jadi lah ya. Tinggal set selesai gitu loh. Kalau nggak berhasil ya dibayar nggak waktu itu? Enggak. Oh enggak. Nggak dibayar sama sekali. Itulah pertolongan pertama. Cuman itu lo mulai sukanya motong waktu itu. Iya. Tapi awalnya lo nggak kepikiran sih belajar cukur ya? Cuman seneng motong mulainya dari situ. Seneng motong mulai dari situ dan itu nggak dibayar. Besoknya lanjut. Keseruan. Nah itu jadi perjalanan karir lo tuh yang awal tuh dari mulai cukur tuh dan lanjut lagi. Iya. Tapi nggak botak terus dong. Enggak. Nanti lo spesialis botak. Jangan. Kalau spesialis botak kapan maju-majunya? Nih, gue kalau nyukur botak aja bisa. Yang jelas kalau untuk pertama kali motong botak bang. Habis itu ya lambat laun karena gue sekolah juga lanjut SLTA. Sebenarnya nggak nyambung sih bang sama kerjaan gue sekarang. SD oke, sama. SMP juga hampir semua orang sama. Yes. SLTA gue STM loh bang. STM lo ya. Teknik. Lu megangnya mesin Teknik otomotif. Megangnya mesin, grease, oli. Iya. Nggak ada hubungannya sama rambut. Sama ini ya, gear sama rantai itu kalau buat orang berantem tuh ya. Grease, gomo bang. Oh. Kalau untuk rantai itu bukan grease, itu gear bang. Gear kan? Gear itu. Ya kan biasanya akrab sama gear tuh orang STM gear. Iya. Rantai terus diputer-puter gitu kan? Nah, itu nggak nyambung kan, sama sekali nggak nyambung. Basic pendidikan gua nggak nyambung sama kerjaan yang sekarang. Nah, cuman balik lagi karena udah seneng, udah hobinya di situ, nggak tahu kenapa ngalir gitu aja gitu loh. Udah bisa aja, cuman ya balik tadi lagi. Sebelum gue lanjut pendidikan itu semuanya otodidak. Yang gue ngerjainnya dari awal semuanya otodidak. Iya, lu belajarin, gue liatin. Otodidak aja? Otodidak aja semuanya. Itu karena lihat terus lo cobain, lihat lo cobain. Karena pribadi gue orangnya kayak penasaran itu tinggi bang. Kalau nggak nyampe, gue pasti bakal kejar terus. Oke. Jadi, belum nyampe nih, gue bakal ubur-ubur terus sampai gue dapet. Nah, orang-orang yang lo cukur waktu itu, eksperimen lo itu kawan-kawan lo sendiri atau memang lo ngikut yang masih tukang pangkas tadi? Di tukang pangkas cuma beberapa kali karena mulai kelas 3 itu udah hampir nggak ada waktu karena sekolah habis itu nyambung jam sore itu. Kita kan dikasih double ini pelajaran. Pagi normal, yang siang ke sore itu udah tambahan kan. Jadi nggak sempat lagi ke situ. Nah, korban-korban eksperimen berikutnya lagi itu udah teman sekolah,
teman main di luar. Itu berhasil nggak itu kira-kira? Maksud gue dengan potongan yang eksperimen tuh cukup berhasil atau enggak? Untuk barang seadanya dibilang cukup berhasil sih bang. Kenapa dibilang barang seadanya? Karena cuma ngandelin gunting kan. Yang namanya anak sekolahan habis dipotong guru, yang ada kan cuma gunting. Gunting sama silet sama sisir. Jadi lah ya. Jadi. Nggak bayar lagi dia. Nggak bayar. Oh dibayar bang. Oh dibayar? Dibayar. STM ku dibayar. Tapi bukan pakai duit. Oh pakai apa? Ini kayaknya masih nakal tadi nih. Salah satunya iya. Jadi mulai STM itu dibilang prestasi enggak, dibilang bandel juga enggak. Tapi nggak tahu kenapa gue ditunjuk tuh jadi salah satu tiap kali ada upacara Senin tiap pagi kan ada upacara sekolah tuh. Gue pasti ditunjuk bawa bendera. Nah jadi kalau udah selesai upacara disuruh masuk, gue mau rambut sepanjang apapun gue aman bang. Karena gue tim pelaksana upacara kan. Paskibra lah kira-kira. Jadi gue aman tuh. Yang lain kan pada seleksi tuh masuk ke ruangan kan diseleksi dulu yang rambutnya panjang potong, rambutnya panjang potong, rambutnya panjang potong. Nah hari gue paling merdeka di sekolahan STM itu hari Senin. Karena lu nggak dapat potongan itu? Gue nggak pernah bayar duit untuk bayar makanan. Karena banyak kawan-kawan lu minta potongan. Bener, dipotong pagi di razia, gue hampir 2 jam mata pelajaran yang pagi awal itu nggak masuk. Lu motongin orang aja? Motongin orang aja di gudang. Lu bawa gunting? Enggak. Guntingnya? Waktu itu kita cuma ngadalin gunting sasak yang ada di gudang, itu yang punya anak sekolahan juga yang ngekos di gudang. Oh ada yang ngekos juga di gudang sekolah? Ada bang, waktu itu di gudang sekolahan gue yang lama, itu emang udah disiapin untuk untuk siswa-siswa yang enggak secara ekonomi di menengah ke bawah. Iya. Jadi kalau mau ini tempat udah disiapin itu sepaket sama musola dulu. Nah, musola, gudang, ruangan. Nah, di situ udah ada standby gunting zigzag gitu loh, yang untuk penipis sasak gitu loh. Di situ ada gunting itu, ada sisir, ada silet. Udah kita tinggal ngerjain. Nggak perlu rapi, yang penting bekas potongan guru hilang, tersamarkan. Padahal kalau guru kan sadis tuh motongnya. Tinggal dalam. Cukam ke dalam, masuk tinggal yang dipotong udah kelihatan tuh pasti terap-terapnya. Ya udah yang penting dulu itu ada gunting sasak, silet, sisir. Gue kerjain tuh 2 jam pelajaran pertama gue tiap pagi hari Senin itu jarang gue masuk. Oh, jadi lu dikasih kegiatan 2 jam buat ngebersihin. Bukan kegiatan. Lu kabur lu berarti. Bukan kabur, Bang, karena gue dipaksa. Lah terus lu gak dicari guru lo waktu itu? Enggak. Oh. Kenapa gue diajarin guru? Tiap ada tugas gue aman. Tiap ujian gue aman. Bukan aman karena nggak ujian ya bang. Bisa berapa tuh satu hari tuh? Waktu hari Senin gitu? Setidaknya 5 orang, 6 orang? Enggak nyampe. Setidaknya cukup lah bang untuk bayarin makan siang gue sampai hari Selasa udah. Iya. Nah, itu gue nggak dibayar, tapi gue bebas biaya hidup 2 hari, Senin sama Selasa. Iya, karena ada jatah motongin rambut. Gitu ya. Nanti tinggal milih nih. Kalau gue mau makan di situ, kalau ada itu anak-anak di situ pasti dibayarin. Ya balik lagi, walaupun STM ya bang, yang namanya STM bandel wajar dong. Makannya, minumnya, rokoknya aman 2 hari. Jadi uang jajan gue aman 2 hari itu. Jadi lu ini belajar nyukurnya ini lebih banyak otodidak? Lebih banyak otodidaknya. Tapi lu ada pengalaman atau misalnya ngambil kursus atau apa untuk memperbaiki ilmu lu lah maksud gue? Ada. Pasti ada. Ada ya. Jadi kan ya otodidak oke lah bagus, tapi kan mungkin secara teori ya itu kan praktek aja langsung ya. Benar. Nah jadi prakteknya mungkin untuk tren, untuk apa lo akhirnya belajar juga ya? Akhirnya belajar juga. Karena gini bang, dalam otak gue gini, setiap kompetensi apapun kalau nggak ada standar itu nggak bisa dipakai. Karena gue tahu dari waktu zaman STM itu walaupun kita anak teknik kita ada standar kompetensinya. Nah jadi walaupun ini bukan ada sekolah khusus, sebenarnya kalau untuk sekolah khusus rambut ada. Ya. Cuman karena kita ngambilnya di luar sekolah-sekolah formal, makanya kita harus ikut ujian. Nah di situ saya kepikiran nih ngumpulin duit, nabung, cari tempat kursus, baik itu yang dibantu sama pemerintah daerah atau biaya sendiri. Lanjut sekolah di sini sama di magang ada di Jambi juga sih kemarin. Oh sempet ke Jambi. Sempat keluar daerah juga. Ada sempat di Jambi, ada sempat kalau ke Jakarta sih cuman magang semingguan aja sih bang. Untuk sertifikat gue ada beberapa sertifikat sih, cuman bukan sertifikat yang bener-bener
harus dikhususkan rambut enggak. Karena gue ngambilnya bukan harus dikhususkan rambut sih. Sertifikat yang benar-benar dikhususkan untuk barber enggak. Karena gue ngambilnya sekolahnya stylist. Sekolahnya untuk hairdresser. Bukan cuman untuk barber. Karena Bukan gini, cuma kalau memotong untuk buat nata rambut gitu ya? kalau untuk hairdresser itu udah masuk semua. Itu bisa dibilang kayak udah senior stylist dia. Dia Mulai supnya lah yang motong tuh supnya dari yang lu pelajarin tadi ya. Bener. Nah itu gue ngambil pendidikan itu akhir 2012. 2012. Nah, gue mundur dikit nih. Kapan lu merasa bahwa yang pekerjaan lu sekarang motong ini itu menjadi pilihan hidup lu? Karena begini. Biasanya nih kita bicara ya. Biasanya kan orang-orang nggak tahu nih kalau gue lihat begitu lulus STM atau SMA itu belum ada cita-cita kadang-kadang. Belum ada cita-cita, biasanya ya mungkin kuliah atau kerja ya serabut lah, maksudnya yang sedapatnya lah. Nah, kapan lu bisa bilang kalau lu mau jadi seorang hairdresser lah ya? Sebenarnya gini ya bang, gue waktu itu udah lanjut STM, udah lanjut kuliah juga, balik lagi basic dasar pendidikan gue bukan anak rambut, bukan anak lebih ke IPA lah jadinya. Anak teknik bang, teknik lah ya, main besi dia. Nah jadi gue udah kuliah, udah selesai, nggak selesai kuliah itu 2012 itu udah kerja bang, udah kerja, udah ya nggak fokus kerja tapi sambil kuliah kan, karena gue butuh jajan sama butuh uang kenakalan juga kan. Yang bener-bener ngefokus untuk ngambil keputusan, udah gue bakal ngambil keputusan stuck di sini, ini yang bakal jadi gue ambil sebagai masa depan gue sendiri. Itu 2014. Itu lu masih kuliah? Masih. Statusnya masih jadi mahasiswa. Cuman gue udah nggak ngurusin urusan kuliah lagi. Selesai semua urusan kuliah gue, itu gue stop di 2012 karena sempat cekcok sama dosen pembimbing. Udah, gue ngambil lulus keputusan. dong berarti? Enggak, gue berhenti. Gue berhenti di skripsi. Waduh, dikit lagi ya. Nah, ya balik kata lagi tadi bang. Abang nanya, kapan sih lo mutusin untuk ngambil ini sebagai pilihan masa hidup depan? Ketika gue konflik, itu gue udah jalan kerja juga, udah jalan freelance juga. Tapi di bidang ini? Di bidang rambut. Potong rambut? Ikut orang tapi ya? Waktu itu ngikut orang. Oh, ikut orang. Ada freelance panggilan sama ngikut orang. Oh. Jadi kalau yang udah kenal-kenal mau dipanggil, oke. Gue mah dari dulu mah yang penting duit masuk bang. Iya. Asal ada duit pokoknya lo ikut. Ayo gitu loh. Ya. Yang penting duit masuk mah ayo. Nah jadi sembari kuliah gue kerja. Pas ribut di 2012 sama dosen pembimbing. Gue udah bukan stuck sih nggak, tapi udah males untuk ngurusin yang ini. Gue nggak mungkin buang-buang waktu cuma untuk skripsi yang ini doang, karena gue belum tentu juga bakal ngebawa ini untuk masa depan. Udah gue putusin. Gue lanjut pendidikan 2012, lanjut sekolah lagi, lanjut pendidikan lagi. Udah selesai pendidikan gue kerja. Jadi bisa dibilang kayak gue mutusin untuk milih bener-bener fokus di rambut itu 2014an. Lo nggak takut waktu itu bang? Enggak. Bahkan gue ditentang sama keluarga loh bang. Nah ya itu maksud gue tadi. Kan stigma kita itu ya kerja itu pegawai. Gini deh bang. Nah, lo waktu mutusin. Abang pernah ngerasa nggak sih diasingin sama keluarga sendiri? Gue sih enggak. Nah, kalau lu mungkin cuma lu aja yang cerita, gue kagak soalnya. Abang pernah ngerasa nggak diasingin sama keluarga sendiri? Enggak. Tetap dianggap anggota keluarga, tapi nggak dianggap seperti keluarga. Iya udah lu cerita deh, gue enggak deh, gue nggak kayak lu. Gue orang Sumbar bang. Ini gara-gara pilihan tadi ya? Gara-gara pilihan tadi. Mau jadi hairstylist tadi ya? Iya. Pertama gue orang Sumbar. Yang kedua kalau secara ruang lingkup kecilnya gue orang Pariaman. Wah itu lebih ada. Jadi kalau Sumbar ada Pariaman itu lebih kecil lagi. Ya? Untuk adat istiadatnya lebih kental lagi tuh kalau untuk Pariaman. Nah si bapak sama ibu yang dia tahu anak laki kerjaannya ya laki. Yes. Kalau nggak gawe, kalau nggak ya urusan kasar. Nah, secara ini anak udah dari bentuknya aja udah garong kayak gini, tapi kerjaannya kok malah ngurusin rambut orang gitu. Ngurusin rambut, ngurusin makeup orang, jalan sama event IO segala macam. Itu nggak diterima sama keluarga. Bapak nggak nerima, ibu nggak nerima, sampai gue pulang kampung, acara keluarga di kampung, giliran ditanya sama pembeli yang di kampung, kerjanya apa? Kerjanya apa? Nggak ada, cuma main-main aja. Lu ngerasain nggak gitu?
Oh iya. Gimana tuh perasaan jadi? Padahal gue nggak minta duit lagi, Iya, gue nggak tahu, minta. Iya. Istilah lu udah bisa hidup lah, maksud gue ya. Untuk diri sendiri alhamdulillah sih bang. Nah. Walaupun ada sih sekali bantu keluarga juga, cuman balik lagi tadi, lo pernah ngerasain nggak dianggap jadi keluarga tapi lo tetap Itu keluarga? gimana tuh lo? Waktu lo nggak dianggap lo gimana tuh perasaan lo? Waktu awal-awal sih emang kecil hati sih ya. Iya. Cuman ketika lambat laun, kayak keluarga udah mulai bisa nerima, udah kerja di tempat yang udah bisa, ya nggak harus freelance lagi, nggak harus kemana-mana lagi kan, dengan gaji per bulannya udah tetapnya sekian, segala macam sekian gitu, dan udah bisa bantu keluarga. Nah di situ perlahan keluarga nerima. Udah mulai nerima ya. Mulai nerima. Udah ada hasilnya ya. Sampai-sampai pas pulang kampung, keluarga lain bilang gini, mau sampai kapan main? Mau sampai kapan lu punya hidup bakal kayak gini gitu. Orang tua cuma biasa jawab, nggak kayak dulu lagi. Kalau dulu kan nggak ada, dia cuma main-main doang mah. Kalau sekarang orang tua waktu awal-awal keluarga mulai nerima, orang tua bilang gini, ya terserah dia, hidup dia, ya cara-cara dia. Oke. Keluarga bukan nggak mau tahu, keluarga tahu, tapi keluarga nggak mau ngatur. Iya. Hidup dia. Kalau mau nanya, nanya ke dia. Nah di situ gue mulai seneng nih, oh keluarga udah mulai nerima nih gitu loh. Nggak yang kayak dulu bilang nggak ada, cuman main-main aja katanya kan. Sedangkan gue udah jungkir balik sana sini, keluar kota tiap sebentar nyari event, gabung sama kawan-kawan untuk ikut event. Ya kan balik lagi tadi bang, gue nggak munafik, gue butuh duit buat hidup. Ya kan. Perlahan keluarga mulai nerima, itu total keluarga mulai nerima 2014, makanya gue putusin 2014 gue mulai fokus, 2014 keluarga mulai nerima. Dan keluarga mulai bangga untuk nyampein ke saudara-saudaranya yang di kampung. Ketika ditanya aktivitasnya apa, kerja di mana, salon. Masa anak laki-laki salon gitu. Oke, ya kalau duitnya di situ, masalahnya apa gitu loh kan? Itu udah mulai bapak. Itu bapak sama ibu udah mulai. Karena mungkin maaf ya, mungkin konotasinya kalau di bener bang, balik lagi. Iya. Gue Sumbar, Sumatera Barat. Iya. Kecilnya Pariaman. Iya. Gue paham loh, gue paham. Adatnya udah kental banget. Karena memang anak cowok, kalau anak cowok ya kerjaan, kalau nggak gawe, kalau nggak bener-bener laki. Iya. Ini anak cowok Pariaman, kok kerjanya salon gitu loh. Konotasi agak negatif lah ya. Bahkan gue sempat gini loh bang, pindah dari salon nyari ke pangkas, sama pindah dari salon nyari ke tempat lain, sama pindah dari salon berhenti di salon. Gue ngambil freelance dari rumah ke rumah untuk hindarin konotasi negatif dari keluarga. Iya. Cuman karena perlahan keluarga udah nerima hidup-hidupnya dia, ya terserah dia gitu loh. Yang penting jangan yang aneh-aneh udah. Jadi go ahead lah, rajin aja lah ya. Habis itu 2014 barulah keluarga udah bisa, kerjanya apa? Oh dia salon, megang rambut, megang makeup orang segala macem. Ketika keluarga udah bilang kayak gitu, udah plong. Makanya gue benar-benar udah mutusin, oh ini nih hidup gue nih. Keluarga gue nerima, dan kenapa enggak gitu loh. Itulah gue fokusnya. Bang, sampai sekarang alhamdulillah yang sekarang. Lo kerja ikut orang berapa lama bang? Yang benar-benar kerja atau? Yang di salon aja, yang kita cerita salon deh bang, kira-kira ada 2 tahun, 3 tahun? Lebih bang. Lebih ya? Lebih. Nah oke. Gue mulai kerja ikut salon di 2012an deh kayaknya. Sampai 2014. Bang, bagaimana seorang karyawan berani memutuskan untuk membuka usaha sendiri waktu itu? Karena kita cerita nih, nggak semua orang berani untuk memulai suatu usaha. Benar. Dulu gue waktu masih jadi karyawan orang ya bang, walaupun dengan omset gaji per bulannya sama insentif tambahannya udah lumayan, dan itu jauh melebihi di atas gaji seorang ASN. Tapi gue mikir, gue kalau kayak gini mulu nih, yang gue dapat tetap segini, habisnya tetap juga segini. Mau sampai kapan? Kalau gue mau lebih ya, gue kerja sendiri dong. Iya. Nah di situ gue mikir perlahan, ya walaupun awal-awal gue buka bisnis sendiri itu modal pinjem ya bang, karena balik lagi ya anak nakal minta modal ke keluarga pasti agak susah. Perlahan, kasih keyakinan, pokoknya kasih lihat lah biar orang bisa percaya untuk ngasih pinjaman ke kita. Dan alhamdulillah gue bisa dapat pinjaman modal 2015 akhir, gue baru buka 2016 awal. Berarti emang tekad dari motivasi tadi lagi, gue nggak mungkin nih
kayak gini mulu nih. Walaupun dengan omset tiap bulannya di atas ASN. Iya. Tapi kalau kayak gini mulu ya dapat Nggak bakal berkembang. dapatnya sekian, habisnya sekian gitu. Iya. Iya, jangan di tempat aja. Kalau mau maju ya harus lebih dari itu, harus lebih berani dari itu, Bang. Oke. Jadi akhirnya lo dapat pinjaman. Akhirnya gue dapat pinjaman di 2015 akhir dan gue baru mulai buka di 2016 awal. Karena gue harus selesaiin dulu urusan tanggung jawab gue di tempat yang lama, baru gue mulai bisnis gue sendiri. Oke, jadi 2016 awal terbukanya Tea Barbershop. Oke, cerita dikit Bang. Awal sejarahnya Abang bisa membuat Tea Barbershop ini Bang. Tempatnya di mana dulu atau apa yang bersejarah buat Abang? Oke. Zaman sekolahan gue punya teman deket Bang. Waktu gue kerja sama orang lain, dia juga kerja di salah satu ya swalayan besar di Padang juga lah Bang. Kita sempat ngobrol nih, karena dia juga sambil-sambilan sebagai reseller krim rambut. Nah dia sambil-sambilan tuh kerja. Dia nawarin kan ke tempat gue kerja yang lama. Gue bisa nawarin ke bos, cuman tar dulu ya, jangan buru-buru karena barang di sini banyak, gue belum tahu juga diterima apa enggak ya sama bos. Kayak pelan-pelan, cuman ngasih motivasi udah semangat aja, ini segala macam, mana tahu nanti bisa jadi reseller besar di Padang gitu lah kan. Nah dianya juga bilang kayak gitu, ya udah semangat aja, mulai-mulai nabung, mulai-mulai nyimpan, mana tahu nanti bisa buka sendiri gitu. Nabung sedikit-sedikit, nyari modal pinjaman segala macam, dapat. Dan alhamdulillah kepikiran bikin ini di 2016 awal mulanya Bang. Gue sempat freelance juga sih, karena 2015 itu gue udah stop. Sembari ngebuka ini otomatis gue harus punya pemasukan lain juga kan. Udah dipanggil datang. Tea Barbershop pertama kali gue buka 2016 awal bulan Februari tanggal 4. Masih Tanggal ingat nggak 4 berapa Februari. orang yang cukur waktu hari pertama lo buka? Bentar dulu. Oh iya. Nah, abang tadi nanya mulainya di mana, Oke. buka pertamanya di mana, harinya kapan segala macam. Masih ingat lo ya? Masih ingat. Sekarang kan posisi gue di Es Parman 220 nih Bang, Ulak Karang. Yes. Di tempat gue yang lama itu nggak jauh-jauh, seberang jalan doang nih. Tapi masih Es Parman juga? Masih Es Parman, cuma beda nama, Iya. seberang jalan doang. Buka pintu nyebrang jalan, jadi tempat di gue yang lama. Itu pertama kali 2016 tanggal 4 Februari. Gue mulai kerja hari Kamis. Gue mulai kerja hari Kamis 4 Februari. Dan kenapa gue berani buka? Karena gue mikir gue udah punya langganan di tempat yang lama, gue punya customer tetap di tempat yang lama, ya kenapa enggak gitu loh. Gue mulai nggak ada prepare, cuman nyiapin ruangan untuk kerjaan, nyiapin perlengkapan untuk pekerjaan. Tanggal 4 Februari 2016 gue buka pagi, jam waktu itu masih pagi jam 10 kayak biasa sih. Karena kita opennya jam 10 pagi ya Bang. Gue buka Sendirian pagi jam tuh 10. masih kerja sendiri? Berdua. Oh berdua? Ada teman gue yang satu lagi, kayak Abang tahu dia udah pernah ketemu juga kayaknya. Yang perempuan, itu dia kan membantu kasir tuh. Berarti awet ya dia ya? Alhamdulillah. Kita temenan ya. Gue sebenarnya ini Bang, temenan nggak banyak ya. Yang sahabat nggak banyak. Kalau untuk kenalan mungkin banyak. Tapi kalau teman sahabat itu nggak banyak sih, hitung-hitung jari. Tapi ya awet gitu. Nah dia udah ngebantu gue kerja di sini atau udah ngebantu yang gue buka usaha yang ini sekarang itu udah dari awal. Iya. Awal gue buka sebenarnya rada-rada nggak pede sih, takut buka nggak ada orang. Takut buka, ntar malah yang ada dari pagi sampai malam gue tidur. Iya. Yang namanya orang baru buka, baru mulai, dan kenyataannya nggak sesuai sama ekspektasi Bang. Terus? Jumlah customer hari pertama gue buka, ini jujur aja Bang ya, jumlah customer hari pertama gue buka itu udah melebihi dari 30 orang. Waduh. Ya itulah karena seminggu gue fokus untuk renov, perbaikan, pesen barang, mesen ini itu, belanja barang ini itu. Seminggu gue fokus untuk prepare. Seminggu itu customer udah banyak yang nanya, udah bisa belum gitu loh kan. Tapi ini customer lama? Setengahnya iya. Oh enggak. Kalau sekarang seperempatnya. Karena alhamdulillah lambat laun makin kesini
itu kita punya customer makin banyak bang. Dan dulunya yang 1 minggu pertama itu buka itu customer yang lama, langganan yang lama ya. Ya, 1 minggu pertama. Berarti udah langsung rame dong waktu itu. Nah, 30. Iya, kalau itu sih udah jawabnya alhamdulillah aja ya bang, karena hampir rata-rata semua orang yang baru mulai buka dia pasti mulainya itu dari nol, bener-bener dari nol dan harus siap rugi. Jujur gue udah siap rugi sih untuk awal-awal buka. Jujur gue siap rugi karena yang namanya bisnis, apalagi untuk usaha kayak gini, usaha jasa, hal pertama yang jangan sampai jadi ketakutan itu rugi. Iya. Nah, dari awal gue udah tahu gue pasti rugi nih sebulan pertama, sebulan, 2 bulan, 3 bulan pertama gue pasti rugi. Karena gue harus bongkar tabungan atau gue harus pakai duit gue sendiri, nutupin gaji, nutupin belanja barang, nutupin listrik, air, segala macam, sewa ruko, itu pasti rugi. Gue udah siap bang sama itu. Untuk bisnis juga sih, kalau nggak siap rugi nggak usah bisnis. Oh, jadi kuncinya itu ya? Kalau nggak siap rugi nggak usah buka usaha. Kalau nggak siap jatuh, nggak usah bisnis. Nah, pas awal gue buka, gue udah siap, gue udah prepare sama resiko yang bakal gue hadapin. Karena udah kebayang 3 bulan pertama itu pasti, ya apa ya bang, nggak ada baliknya lah gitu. Yang ada kita. Tapi itu pas dari awal berarti lo udah, mungkin ya tanda kutip lo nggak mengalami kerugian dong? Ya balik lagi tadi, ekspektasi gue nggak sesuai sama kenyataannya. Ekspektasi gue udah prepare untuk gue bakal rugi nih gitu loh. Gue udah siapin mental untuk gue bakal rugi. Tapi happy dong berarti waktu itu. Happy nggak happy bang? Kenapa ya bilang happy nggak happy? Happy-nya gue dapat omset di beberapa bulan awal itu di luar ekspektasi. Nggak happy-nya gue nggak bisa istirahat. Gue nggak bisa istirahat karena 1 bulan pertama gue full kerja. Gue nggak libur. Iya. Kalau sekarang kan kita buka full selain hari Selasa. Selasa gue tutup. Oh jadi lo Selasa tutup? Selasa tutup. Kita Selasa tutup karena gue butuh istirahat bang. Gue nggak mungkin kerja rodi dari Senin sampai pokoknya Senin ketemu Senin. Senin ketemu Senin. Gue nggak mungkin kerja rodi kayak gitu tiap hari kan. Ya udah gue ngambil keputusan Selasa gue istirahat. Ya. Cuman sebulan pertama gue buka itu nggak ada istirahat sama sekali. Nggak ada istirahat. Senengnya omset di luar ekspektasi, tapi capek. Nggak senengnya, gue nggak bisa istirahat. Oke, tadi gue dengerin lu ceritanya enak nih. Gue mau tanya lu ada nggak sih yang masa lu mungkin agak sulit atau ada ya yang kurang mengenakan lah selama lu membuat bisnis ini? Karena kan kalau seorang pengusaha itu kan nggak bisa bagus terus. Lu pernah nggak di titik yang mungkin nggak bagus atau lu punya masalah atau apalah mungkin ada orang ngomongin atau ada orang kecewa sehingga ngomong lagi ya mungkin lo pernah alami. Oke. Kalau untuk itu yang namanya perjalanan bisnis atau usaha ya bang pasti ada. Tapi kalau balik lagi kayak omongan orang segala macam, gue nggak mikirin itu bang. Karena gue prinsip gue gini, gue hidup karena diri gue sendiri. Gue bukan hidup karena orang lain. Ngapain gue harus mikirin orang lain? Nggak nunjang hidup gue sama sekali. Ada nggak masa lu yang sulit misalnya nih kayak sekarang corona nih, omset lo turun atau pernah nggak tiba-tiba lu rame sekian turun atau apa, pernah nggak lu ngalamin itu? Nggak, selama 6 tahun dari 2016 sampai sekarang itu grafik gue paling anjlok ada tahun kemarin 2020. Bukan karena situasi, mungkin karena COVID juga ngaruh ya bang, tapi omset gue benar-benar anjlok ada 2 bulan. Itu karena insiden untuk pribadi sendiri. Yang sempat bikin mental gue anjlok juga sih bang. Karena gini, gue kerja pakai tangan nih. Yang ngasilin omset gue tangan gue sendiri. Tiba-tiba ada insiden, gue tabrakan motor, tangan gue patah. Bayang nggak? Ini modal hidup gue nih gitu loh. Tapi lo dioperasi nggak? Enggak. Tapi enggak. Dislokasi aja. Ini modal hidup gue. Nggak taunya gue tabrakan, tangannya patah. Nih gue masih kelihatan nih bekas patahnya. Tapi sekarang udah agak. Alhamdulillah udah balik lagi. Cuman kalau bekasnya pasti ada lah. Yang namanya udah rusak pasti ada bekas. Iya, ada cacatnya lah ya. Iya benar. Itu grafik gue benar-benar anjlok. Nggak ada pemasukan, yang ada cuman pengeluaran. Karena semuanya harus gue tutup. Balik lagi gaji anggotanya berapa, gaji teman-teman gue yang kerja di sini 3 orang. 3 orang digaji per bulan yaitu sekian kali 2. Karena 2 bulan gue tutup.
udah nggak ada pemasukan, bener-bener anjlok, udah anjlok ke dalam lagi gitu loh. Itu sih yang ngaruh. Cuman kalau untuk kondisi pandemi yang sekarang kayak ya semua orang tahu lah COVID ya, itu pasti pengaruh. Ada penurunan berapa persen Bang kira-kira dari yang normal? Kalau ada 20-30%? Kayak ada yang lebih dari itu deh Bang. Ada yang lebih dari itu ya? Awal-awal COVID masuk di Sumbar, yang bikin heboh Sumbar itu kan mulai sekitar bulan Maret 2020. Itu mulai Maret sampai sebelum gua tabrakan, itu grafik gue turun. Bahkan di awal-awal bulan pertama, Maret, April, Mei, itu gue hilang sampai 70%. Oh, Bang, boleh, sorry Bang, boleh nggak tanya nominal Bang? Biar biar kita semangat. Ini nominal yang omset turun tadi Bang, kira-kira Abang sampai berapa tuh penghasilan satu hari yang dirata-ratain atau gimana ini Bang? Gini aja Bang, paling terburuk satu hari waktu itu pernah dapat berapa Bang? Dalam situasi COVID kemarin? Iya. Sebenarnya dibilang paling terburuk enggak, karena gue masih bisa mencapai target paling rendah gue Bang. Target paling rendah gue minimal itu masuk 10 orang. Oh, itu jadi waktu itu 10 lah berarti? Target paling rendah gue segitu. Dan alhamdulillah COVID emang mempengaruhi, cuman nggak bikin bener-bener jatuh nggak. Seminimal-minimal mungkin tiap hari gue pasti dapat 10 orang paling bawah. 10 orang paling bawah? Karena target paling rendah gue dari awal gue mulai buka dulu, target paling rendah gue itu 10 orang dalam satu hari. Dan kondisi COVID kemarin di bulan Maret, April sama Mei itu emang benar-benar datanya itu di angka 10 customer gue semua. 10 kepala ya? Kalau sekarang kita balik Bang, yang paling banyak Abang selain yang 30 tadi, pernah nggak melewati batas itu? Satu hari? Abang pernah nggak ditantang untuk berdiri dari mulai pagi sampai malam? Enggak. Walaupun kerjaan aku sebenarnya suka berdiri, tapi enggak. Ditantang mulai berdiri dari jam 10 pagi sampai jam 11 malam. Bahkan waktu itu sampai yang paling puncak jam 12 malam. Berdiri aja tuh. Gue sih nggak masalah Bang, yang penting makan gue aman, sholat gue aman. Sisanya terserah. Gue pernah sampai itu satu hari paling banyak di angka 74 orang. Satu hari. 74 kepala 74 kepala satu hari. Lemes gak lo waktu itu? Nah makanya, abang pernah nggak ditantangin berdiri dari pagi sampai malam? Enggak. Lo ngelakuin ini karena tantangan apa karena kebenaran sampai 74 Bang? Nah mungkin bisa dibilang karena kebenaran ada sampai 74 Bang. Karena prinsip gue gini dari awal, untuk usaha gue nggak pernah nyiapin yang nomor antrian, ini nomor antrian ntar kalau kira-kira aja waktunya datang jam sekian, gue nggak pernah mau. Tahu gue juga soalnya potong di sini ya malu. Bener. Gue prinsip gue dari awal gini aja Bang, balik ke sistem lama. Kalau mau ikut antrian, kalau nggak mau silahkan cari tempat lain. Nah selagi beliau mau, selagi customer gue mau ini nunggu, ya gue terima dong. Iya kan? Atau yang ditunggu pun juga mereka nunggu yang pasti, yang bakal tetap dikerjain. Cuman selagi customer gue mau nunggu, gue tetap terima. 74 tadi, Mbak. Nih, biar teman-teman tahu Bang. Kan tarifnya satu kali potong 35. Satu kali potong kita di sini 35.000. Nah, biar orang juga ngitung nih 35 kali 70. Jangan dihitung-hitung Bang. Jadi gini Bang. Oke. Jadi biar orang minimal merasakan nih. Kerja satu hari, ini kita bicara yang paling tinggi ya. Kalau tadi 10 kan berarti 350.000 Bang. Bener. Kalau 3 kali ini udah jutaan tuh kan. Itu gaji UMR 1 bulan kan. Orang UMR 1 bulan ya nggak? Tapi abang ini satu hari gitu nah. Iya. Nah itu dan kan itu kalau nggak semuanya cuman potong ya Bang. Dan itu ada masuk yang lain juga untuk pewarnaan, untuk perawatan. Itu karena nambah kita lagi bukan cuman potong aja di sini. Untuk di sini kita ada pertama potong udah pasti. Oke, jasanya apa aja Bang? Potong. Itu potong udah pasti. Kita terima customer cowok, kita terima customer cewek yang selagi mereka nyaman di sini kita terima juga. Karena barbershop prinsipnya rambut, bukan salon. Kalau salon masuk semua, muka, kuku segala macam. Nah, kalau barbershop kita prinsipnya rambut. Selagi customer yang perempuan nyaman sama yang kita kerjain di sini, kita potong juga. Nah, balik lagi. Untuk pelayanan kita diterima potong. Untuk perawatan kita udah terima masker, untuk krimbatnya juga, untuk
pelurusannya juga. Nah kalau untuk yang lain kayak pewarnaan, pengkeritingan, sambung rambut kita terima juga di sini sesuai ya kondisi waktu juga sih Bang ya. Hampir untuk rambut kita di sini ada. Untuk perawatan treatment apapun untuk rambut di sini kita ada. Keuntungan gue mungkin di situ Bang, karena hampir di rata-rata barber yang lain di Padang sini mereka cuman nyediain jasa paling bantet potong sama krimbat. Sama krimbat ya. Itu pun nggak ada yang benar-benar krimbat. Bukan nggak ada, cuman jarang mereka yang terima krimbat gitu loh. Walaupun dalam list pelayanan jasanya ada krimbat. Nah, menang gue mungkin di situ karena gue di sini terima semuanya. Potong, perawatan, pewarnaan, yang lain-lain penting untuk rambut gue terima. Nah, menang gue di situ. Nah, balik lagi ke omset yang tadi di angka 74 gue terima satu hari itu nggak cuma potong. Lebih berarti dari ya? Lebih dari yang udah dihitung-hitung dengan satu orangnya sekian gitu loh. Win, hitung Win. Berapa 75 kali 35? Kita hitung Bang. Jangan. Wah, bisa kalah semua kita nih berarti Itu di sini. Mungkin pengaruh lebaran juga kali ya Bang. Karena gue maksimal terima yang paling banyak itu biasanya emang pas malam takbiran tuh. Iya. Dan gue udah batasin kalau untuk malam takbiran paling telat gue cuma sampai jam 12. 11 malam. Jam 12 malam. Bukan malam takbiran sih. Satu hari sebelum puasa terakhir. Iya. Sampai jam 12 malam gue terima. Besoknya lo libur. Besoknya gue libur. Oh. Nah senengnya gudanya yang jatah yang teman-teman udah gue keluarin, THR-nya udah gue keluarin. Malamnya gue dapat omset yang lumayan luar biasa dan besoknya gue tinggal tidur gitu loh. Iya. Karena besoknya Dan balik lagi kalau dihitung-hitung ya hampir di 2 kali lipat gaji UMR. Oh. Gak usah dihitung tadi, Win. Gak usah dihitung ya Bang. Gak usah dihitung. Gak usah dihitung. Bang, ini biar semangat lagi nih orang dengerin Bang. Abang paling tinggi tuh 1 bulan, kira-kira aja lah Bang. Maksudnya abang kalau kamu nyebutin nominal juga nggak apa-apa. Kira-kira Bang, berapa Bang bisa dapat 1 bulan? Bersihnya apa kotornya? Bersih aja Bang. Ya, lebih menarik bersih kayaknya. Kalau kotor kan buat bayar-bayar yang lain. Banyak Bang. Iya. Banyak tanggungan gue banyak Bang. Iya, bersih Apalagi ya Bang. setelah nikah kemarin gue makin banyak tanggungan ini. Itu kan nanti udah yang bersih lo bayar lagi. Iya. Bersih lo dapat dari sini Bang. Kalau bersih ya Bang, di luar gaji teman-teman yang lain segala macam. Sama semua biaya-biaya lo udah keluarin dah. Yang penting untuk kebutuhan barber nih. Iya. Mulai dari listrik, air, untuk sewa ruko, gaji teman-teman, belanja barang segala macam. Gue bersihnya itu hampir di angka 20. Oh, banyak Bang. Ini rata-rata Bang ya? Rata-rata ya? Itu yang bersih ya Bang? Iya. Itu bukan dihitung pengeluaran pribadi gue enggak. Iya. Kalau untuk bersihnya 2 digit lah berarti ya. Kita menuju di angka 2. 20. Besok kita buka barber ya. Belajar motong dari sekarang ya. Nah, kalau kayak gitu jangan Bang, karena gini. Baik Abang atau orang-orang lain atau teman-teman yang lain yang ngedengerin ini atau yang ngeliatin video yang nanti mau di-upload. Jangan teriming-iming karena gue buka barber nih omsetnya sekian sampai keuntungannya sekian sebulan, jangan. Saran dari gue mending kalau lo mau buka usaha itu fokus sama basic lo sendiri apa gitu. Passion kita apa? Passionnya apa? Kalau sekedar ikut-ikutan, gue punya teman di dunia barber ada beberapa orang yang prinsipnya ikut-ikutan Bang, karena ngebayangin omsetnya sekian nih. Iya. Oh kan lumayan nih, tapi yang kerja bukan dia, yang dia cuma ngandelin orang lain. Setahun, 2 tahun, 3 tahun ditutup. Karena memang kalau bisnis potong ini jasa ya. Dan kalau kita udah cocok sama yang motong, kita rela nunggu gitu loh. Iya, hampir rata-rata banyak orang kayak gitu. Iya, kita cocok-cocokan. Jadi kalau udah potong sama si A, kita nggak akan lari kecuali misalnya A-nya lagi nggak ada, terpaksa karena ini. Tapi kalau si A ada, kita akan tunggu. Nah, balik kata tadi lagi, ketika Abang dengerin omset dari saya sebulannya kadang sampai bersihnya rata-ratanya sekian, kebayang nih, oh gede nih, buka ini aja lah segala macam. Jangan. Kalau dari gue pribadi sih saran ya itu aja. Kalau mau buka usaha,
fokus sama passion sendiri. Setuju gue. Lu seneng sama kehidupan yang itu, lu kerjain, lu bisa jadiin bisnis. Itu malah lebih bener atau lebih baik, lebih menguntungkan daripada ikut-ikutan. Benar. Karena ketika lu ikut-ikutan, bayangin omsetnya sekian. Lu kerja semuanya orang-orang lain. Mulai dari motong, kasir segala macam, lu cuma tinggal bersih. Itu yang lu dapat gak seberapa, Bang. Iya. Karena lu harus ngeluarin yang untuk karyawan berapa nih? Iya. Sewa rokok berapa? Kebutuhan yang lain segala macam berapa? Yang lu terima cuma segitu. Jadi nggak sesuai. Nggak sesuai. Nah kalau di gue pribadi, ya tadi itu lagi bang, gue menangnya. Ini hobi gue bang, ini passion gue dan gue seneng ngerjain ini. Ini kayak dan gue nggak ada tuntutan untuk ngerjain. Ini kayak kiat-kiat lo juga lah untuk membangun bisnis tadi ya sebenarnya kalau bener ya. Sama aja kayak lu punya hobi main bola nih bang. Lu disuruh main bola dari pagi sampai malam juga pasti tahan. Iya. Pokoknya apa yang kita cintai kita kerjain lah. Nggak ada capeknya bang. Nggak ada capek. Ya sama. Nggak ada capeknya, nggak ada tuntutannya. Nah di situ enaknya. Nah bunganya atau bonusnya nanti yang omset lo terima sendiri. Nah ketika lo ngerjain orang yang minta kerja orang lain, yang lo dapet ya nggak seberapa lah. Jangan pikir oh kebayang omsetnya segini nih segala macam. Jangan. Kalau saran gue sih bang, banyak juga sih customer barber kita yang di sini dia nanya. Abang butuh modal berapa sih bang untuk buka ini segala macam? Kita sharing kan, kita bagi-bagi karena dia juga pengen buka bisnis baru atau pengen buka usaha sendiri. Cerita sampai gue cuman intinya ngasih tahu. Gue cerita nih bang, mulai dari awal gue butuh modalnya sekian untuk membangun ini karena butuh ini segala macam itu segala macam. Mungkin dari modal abang ada, mungkin dari modal gue nggak ragu kalau abang pasti ada. Cuman ketika abang ngerjain yang bukan dunia abang bukan ngerjain yang bukan dalam hobi abang, itu sama aja kayak terpaksa juga. Terpaksa, mending abang kerja sama orang lain, duitnya jelas tiap bulannya berapa daripada ini udah mikirin nanti gaji karyawan kurang menutupinnya gimana gitu loh. Jadi kalau banyak sih bang customer yang bilang kayak gitu, cuman karena ngebayangin oh abang seharinya sekian, iya. Kalau dikali-kali sekian iya. Seru nih bang. Dia ngitung enaknya aja sih jalannya. Ngitung enaknya bang, dia nggak mikirin gue berdiri dari pagi sampai malam tuh ngapain gitu loh. Ya, karena dia udah ngitung akhirnya duitnya gede. Tapi memang bang kalau ini soalnya sifatnya kan keahlian. Kalau memang nggak ahli di bidangnya ya orang juga nggak bakal datang. Dipelajarin seapapun kalau emang nggak ada ahlinya atau emang nggak ada bakatnya dari sendiri, itu hasilnya tetap beda bang. Bener. Kayak apa ya? Ada seni sih kalau gue bilangnya motong. Bukan ada seni, emang ada seni ya. Emang seni. Emang seni. Abang ngebayangin nggak ngelukis? Itu untuk garis-garis lukisan aja ada yang halus sampai yang paling kasar. Sama kayak rambut, ketika dipotong itu udah ada yang paling halus sampai yang paling panjang. Gradasinya nentuinnya gimana tuh? Hitungannya seni kan? Bukan nggak ada seni, tapi emang seni. Jadi kalau untuk orang-orang yang dia pengen belajar sekolah, mungkin bisa, cuman untuk hasil pasti beda sama orang yang emang benar-benar udah ada bakat. Bukan saya ngaku saya ada bakat, enggak. Iya. Kalau saya pribadi seneng bang ngerjainnya. Bukan ada bakat nih gitu loh, enggak. Dibilang tapi ada bakat. Saya rasa ada bakat bang. Lu ada rasa lah bang. Kalau itu mungkin ada. Kalau enggak pasti ngalir aja sih bang ya. Iya, pasti ada bakatnya sehingga. Tapi gue nggak mau bilang kalau gue berbakat di bidang ini, gue nggak mau bilang. Cuman gue seneng ngelakuin ini gitu loh. Karena kalau gue bilang berbakat nanti bilang sombong pula bang. Iya, nggak apa-apa lah. Penilaian orang lain kan nggak enak bang. Iya kan. Bukan sombong, berarti memang kita mengakui bahwasanya memang abang cukup expert lah di bidang ini. Di bidang ini. Cuman gue nggak mau bilang emang bakat gue di sini kok. Gue berbakat gue di sini, gue nggak mau bang. Paling gue cuma mau bilang ya gue seneng ngelakuin ini gitu loh. Jadi kalau untuk belajar ya belajar lagi ya lo ikutin deh tren dunianya kayak apa segala macam. Nah kalau lo seneng lo pasti bisa ngikutin. Tapi kalau cuman lo butuh kerjaan, lo butuh duit buat hidup, yang lo kerjain ya pasti gitu-gitu aja gitu. Oke bang, menarik tadi abang cerita ya. Sebenarnya kan yang abang cerita ini memotivasi kita semua ya, supaya kalau orang-orang mau berusaha, ya ini salah satu trik atau kiatnya lah supaya kita bisa berhasil. Jadi nggak ujuk-ujuk tiba-tiba mau usaha mau jadi berhasil. Tadi abang bicara udah perlu modal rugi, terus juga harus passion. siap-siap untuk iya kan? Rugi ya. Harus rugi, harus passion. Nah
Nah itu gua pikir itu bisa jadi pertimbangan orang-orang untuk memulai usaha. Bang, abang udah mencapai ini, kita nggak bilang dalam artian sukses yang luar biasa, Pak. Tapi ini udah mencapai suatu kesuksesan lah buat diri abang pribadi. Abang punya semacam harapan lagi nggak, Bang, untuk abang ke depannya, apa yang akan abang raih lah di bidang yang sedang abang kerjain sekarang? Dibilang ada Bang. Tapi gue nggak mau muluk-muluk. Next gue cuman mau orang-orang lingkungan gue yang emang butuh apapun lah, kayak butuh kerjaan atau apa, apalagi kerabat, teman, saudara yang dia nggak punya dasar atau nggak punya kemampuan. Kalau mereka mau belajar, sini sama gue. Tapi gue lebih fokus ke keluarga dulu, Bang. Gue nggak mau orang lain. Karena orang yang perlu gue tunjang ya keluarga gue sendiri. Ya. Lo menolong lingkungan lo dulu lah ya. Harapan gue cuma itu, Bang. Gue bisa ngebantu orang lingkungan keluarga gue dulu. Sampai nanti ya kalau nggak ngebantu gue di sini, setidaknya dia bisa jadi modal hidupnya di luar. Gue nggak mau yang muluk-muluk. Oh, gue pengen nih buka usaha yang lebih dari ini segala macam. Gue nggak mau muluk-muluk, Bang. Kalau itu cukup, ya kalau dikasih rezeki sama Tuhan lebih, alhamdulillah. Kalau enggak, ya syukurin semuanya. Tapi kalau harapan gue ya balik tadi lagi, gue cuma pengen orang lingkungan sekitar gue, apalagi intinya tuh lebih ke keluarga, yang nggak ada basic, yang nggak ada keahlian khusus atau semacam. Kalau mau, ayo sini sama gue. Jangan sama orang lain. Iya. Gue ada nih, saudara lu nih gitu. Lo manfaatin lah gue untuk ilmunya lah ya. Iya. Kenapa gue harus kasih orang lain, sedangkan saudara gue segala macam kacau nih gitu. Iya. Nggak jauh-jauh deh, Bang. Mungkin abang udah pernah ketemu sama teman gue yang bantu malam, yang cowok. Itu dibilang saudara kandung, enggak. Tapi dia udah dianggap anak sama ibu di rumah. Dia udah gue bawa kerja dari kelas 3 SMA. Singkat cerita, ekonomi keluarganya berantakan, bapak meninggal, ibu juga udah meninggal, yatim piatu. Yang mereka juga tinggal 3 orang saudara, laki-laki 3-3-nya, dengan kondisi ditinggal sama orang tua kedua-duanya, otomatis hancur nggak? Cuman ya pasti down, Bang. Kalau nggak ada yang ngarahin, udah pasti makin parah nanti. Nah di situ gue mikir, 2 orang gue punya adik, karena yang satunya lagi itu seumuran sama gue, Bang. Dia udah gede, terserah dia mau ngapain, terserah. Yang gue pikirin cuma 2 orang adik yang gue di rumah. 1 orangnya gue bantu, lo mau apa? Yang satunya lagi gue tarik ke sini, lo mau nggak? Kalau mau, sini sama gue. Dan alhamdulillah, dia jadi gitu loh. Motong juga nih? Motong juga. Cuman tergantung dia sih, Bang, tergantung dia sama customer juga. Iya. Tergantung dia sama customer. Kalau customer mau sama dia, motong. Kalau enggak. Kalau dia gue suruh, kalau dia mau silakan. Kalau enggak, terserah. Gue nggak nuntut, Bang. Tapi setidaknya dia udah ada modal nih. Kalau seandainya singkat cerita, gue kan nggak hidup abadi ya, Bang. Tapi tadi Imam Mahdi, ya, nggak jadi ya? Enggak, gue itu kan nanti Gue juga manusia loh, Bang. Lanjut yang tadi. Singkat cerita, gue nggak tahu umur gue sampai kapan, dan gue nggak mungkin bakal tetap membantu saudara-saudara gue yang lain kan. Nah, setidaknya pas gue pergi atau singkat cerita gue udah meninggal, mereka udah ada dasar sendiri yang bisa ngebantu nunjang hidupnya masing-masing. Harapan gue cuma itu aja sih. Dengan gue mau muluk-muluk, kadang orang mikir kan, oh harapan ya punya usaha yang lebih besar dari ini, gue nggak mau. Gue cuman mau kalau untuk usaha rezekinya lancar udah. Kalau untuk harapan yang lain ya gue bisa ngebantu lingkungan gue. Itu aja, Bang. Oke, Bang Tama, terima kasih ya obrolannya hari ini. Oke. Terus aja, Bang, hari ini obrolannya panjang lebar nih, banyak ilmu yang menarik nih yang Bang Tama tadi sampaikan, yang bisa kita ambil, kita resapi. Ya, balik tadi lagi, Bang, kalau ada yang bisa berbagi ya kenapa enggak? Berbagi kan cuma bukan urusan materi ya, Bang. Dengan cerita, motivasi. Ya mudah-mudahan orang yang nyaksiin ini juga nanti bisa ngambil yang positif-positifnya aja deh. Kalau emang ada yang negatif, buang-buang aja, jangan disimpan. Gue mau nanya tadi, tapi gue nggak jadi nanya. Nanya apa dulu kenakalan lo tadi. Karena kayaknya nggak usah lah. Kita mau bicara apa-apa. Kan nggak ada durasi kan? Oh iya. Nggak ada durasi kan, Bang? Boleh deh. Tanya aja. Apa yang mau tanya? Gue dari tadi mau nanya, tapi gue tahan-tahan. Gue mau nanya lah terakhir sama lo. Kenakalan apa yang mau lo ceritain tadi lo dari tadi? Kan lo selalu bilang gue nakal, Bang, gue nakal. Tapi gue nggak pernah belum tanya-tanya tuh tadi. Apa nakal lo? Gue kerjain cuma ngebunuh orang, Bang. Oh. Jadi semua udah lo lakuin? Hampir udah. Iya. Boleh lah gue bilang nakal lah berarti.
Gua 2 kali masuk penjara, 1 kali masuk rehabilitas. Narkoba. Yap. 2 kali penjara. 2 kali penjara, 1 kali panti rehabilitas. Sisanya ya sama-sama tahu lah. Iya. Kenakalan ini dong ya. Hal yang belum gue kerjain ngebunuh orang. Jangan sampai. Cerita dikit dong yang masuk penjara 2 kali. Berantem. Oh berantem. Dua-duanya. Dua-duanya berantem. Waduh. Ada juga ya barbershop tadi ya. Tadi katanya di salon tapi berantem ya. Dua-duanya berantem. Tapi yang narkoba sekarang udah enggak? Untuk narkoba sebenarnya itu lebih ke Apa? gue butuh penunjang untuk ketangguhan fisik, tuntutan kerjaan. Dibilang candu enggak? Gue pakai ketika gue butuh bang. Karena sewaktu-waktu gue butuh nih, gue nggak bisa, gue jangan sampai tidur 2 hari 2 malam. Nah gue butuh hal yang untuk nunjang itu kan. Nah itu makanya gue nggak mau nafik, nggak muluk-muluk, nggak mau nafik juga ya bang, karena ya balik kata tadi, ya apa sih yang mau ditutupin gitu loh? Atau yang sudah, yang mau dijalankan yang baru. Gue berhenti 2013. 2013. Gue masih ingat itu eventnya di Bukit Tinggi, lagi ada event di Bukit Tinggi dari narasumber dari Jakarta langsung. Gue nggak bisa istirahat selama 3 hari 2 malam. Kalau nggak ditunjang sama itu gue nggak bisa. Oke. Sip. Tapi kalau nggak dapat gue nggak masalah. Iya. Kalau nggak dapat gue nggak masalah. Berarti sah lah tadi lo udah ngomongnya lo nakal tadi. Nah, Sah lo berarti. Nih gue mau tanya terakhir kali. apa? Lo pernah nggak ketemu guru agama yang ngasih lo nama? Pernah lah bang. Pernah. Orang dari SD gue kelas 1 sampai kelas 6 ketemu sama beliau. Sampai kok. yang sekarang. Nikahan gue kemarin beliau datang ngasih spray sama Al-Quran. Terus lo lihat nggak ada penyesalan nggak dari dia waktu itu? Enggak. Enggak ya? Enggak. Dia seneng malah. Penyesalannya apa dulu nih? Bentar ya bang. Bentar, lu diam dulu. Gue nanya balik nih. Lu tadi bilang ada penyesalan nggak? Penyesalannya seperti apa dulu yang lu pikirin nih bang? Gue kasih nama lo Imam Mahdi. Tapi lo yang lo cerita tadi. Maaf bang, gue bandel di luar dan gue nggak pernah bawa ke rumah. Jadi orang-orang gak ada yang tahu lo bandel ya? Orang-orang di rumah tahu ketika gue udah selesai keluar di penjara. Jadi nggak tahu orang-orang lo di penjara? Enggak. Dan yang nyampein ke rumah itu bukan gua atau teman Tapi gua. lo udah keluar waktu itu, dia taunya? Ya paling cuma seminggu 2 mingguan bang. Yang namanya juga berantem kan nggak lama bang. Kasus gua kan nggak pidana yang segala macem. Iya, oke. Kalau untuk urusan berantem segala macam udah ada penjamin mah bebas. Iya. Tapi tetap masuk penjara tetap. Dan yang nyampein ke rumah bukan gua, bukan teman juga, bukan saudara juga. Tapi teman-temannya bapak, teman-temannya ibu yang ya orang-orang aparat juga yang dia tahu gitu loh kan. Tapi mereka nyampeinnya ketika udah selesai juga. Udah selesai masalah ya. Makanya gue bandel di luar dan gue nggak pernah bawa ke rumah. Itu penting tuh bang. Bandel boleh, tapi jangan pernah bawa ke rumah. Istilahnya lo kalau nyampah di luar aja, jangan bawa pulang. Ya tapi yang ini gak usah diikutin ya tadi ya. Nggak usah diikutin bang. Ya itu kan cuma pembahasan luarnya aja bang. Ini gak usah diikutin ya. Nggak usah diikutin. Jangan pikir gue karena itu makanya bisa kayak sekarang. Jangan. Enggak. Jangan. Ini triknya bagus katanya. Jangan. Ya ini adalah kisah hidup aja. Kisah hidup tuh berwarna ya, orang itu dari segi apa aja, dari mana aja semua bisa berhak untuk berhasil. Iya. Siapapun orangnya, kondisi seperti apapun, dia punya hak untuk berhasil. Oke, Bang Tama, terima kasih alias Nggak ada lagi nih. Nggak ada lagi nih. Cukup ya. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa terhibur, bisa ambil apa yang baik dari Bang Tama. Jangan ini deh, jangan ambil yang terakhir ya. Yang terakhir nggak bener itu. Yang terakhir nanti skip aja buat hiburannya. Oke, teman-teman semua ya. Nanti kita bisa ketemu lagi dengan owner-owner yang lain ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di acara selanjutnya. Terima kasih.